Shalom, jumpa kembali dengan saya Yakub Timbudona, mahasiswa IAKN Kupang pada program studi pendidikan Kristen anak usia dini dengan nomor induk mahasiswa 10220210242. Saat ini saya akan coba untuk membahas tentang teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow yang meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini adalah tingkatan kebutuhan yang paling dasar, paling kuat, dan paling jelas antara kebutuhan manusia adalah kebutuhannya untuk mempertahankan hidup secara fisik, yaitu kebutuhan akan makan, minum, tempat berteduh, seks, tidur, oksigen, dan pemuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan itu sangat penting dalam kelangsungan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologis relatif telah terpenuhi, maka akan muncul seperangkat kebutuhan yang baru yang kurang lebih dapat dikategorikan menjadi satu bagian, yaitu keamanan, kemantapan, ketergantungan, perlindungan, kebebasan dan rasa takut, cemas dan kekalutan. Kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas, kekuatan pada diri, pelindung, dan sebagainya. Kebutuhan ini merupakan pengatur perilaku eksklusif yang menyerap semua kapasitas organisme bagi usaha memuaskan kebutuhan itu, dan layaklah apabila organisme itu kita gambarkan sebagai suatu mekanisme pencari keselamatan. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta. Apabila kebutuhan-kebutuhan fisiologi dan keselamatan cukup terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan-kebutuhan akan cinta, rasa kasih, dan rasa memiliki, dan seluruh jalur yang telah digambarkan diulangi kembali dengan menempatkan hal-hal ini sebagai titik pusat yang baru. Ketika orang merasakan tidak mempunyai kawan atau kekasih atau istri atau anak-anak, ia haus akan hubungan yang penuh rasa kasih seperti orang-orang pada umumnya, yakni akan suatu tempat dalam kelompok atau keluarganya, dan ia akan berikhtiar lebih keras lagi untuk mencapai tujuan ini. Ia akan bermaksud mendapatkan tempat seperti itu lebih pada lainnya di dunia ini, dan mungkin dengan melupakan bahwa ketika lapar ia pernah mencemoohkan cinta sebagai sesuatu yang tidak nyata atau tidak perlu atau tidak penting. Sekarang ia akan sangat merasakan perihnya rasa kesepian itu, pengucilan sosial, penolakan, tidak adanya keramahan, keadaan yang tak menentu. Sedikit sekali informasi yang kita miliki mengenai rasa memiliki itu, meskipun ini merupakan tema yang umum dalam cerita-cerita roman, riwayat diri, syair, dan sandiwara-sandiwara, serta juga dalam pustakaan sosiologi yang mutakhir. Dari cerita-cerita ini kita mengetahui secara umum efek yang riskan bila anak-anak terlalu sering berpindah-pindah tempat karena disorientasi, karena mobilitas yang berlebih-lebihan yang umumnya dipaksakan oleh industrialisasi, karena keadaan yang tidak menentu, atau karena adanya rasa benci terhadap asal-usul seseorang, kelompok seseorang, karena terenggut dari rumah dan keluarga, teman-teman, serta para tetangga, karena menjadi penduduk sementara atau pendatang baru dan bukan penduduk setempat. Kita sering mengecilkan arti lingkungan tetangga, wilayah, golongan, kelas, kumpulan, teman-teman kerja seseorang. Menurut Maslow, cinta menyangkut suatu hubungan sehat dan penuh kasih mesra antara dua orang, termasuk sikap saling percaya. Yang keempat,
kebutuhan akan harga diri. Semua orang dalam masyarakat kita dengan beberapa pengecualian yang patologis mempunyai kebutuhan atau menginginkan penilaian terhadap dirinya yang mantap, mempunyai dasar yang kuat, dan biasanya bermutu tinggi akan rasa hormat diri atau harga diri dan penghargaan akan orang lain. Karenanya, kebutuhan-kebutuhan ini dapat diklasifikasikan dalam dua perangkat tambahan, yakni pertama, keinginan akan kekuatan, akan prestasi, akan kecukupan, akan keunggulan dan kemampuan, akan kepercayaan pada diri sendiri dalam menghadapi dunia, dan akan kemerdekaan dan kebebasan. Kedua, kita memiliki apa yang dapat kita katakan hasrat akan nama baik atau gengsi, penghargaan atau status, ketenaran dan kemuliaan, dominasi, pengakuan, perhatian, arti yang penting, martabat atau apresiasi. Pemenuhan kebutuhan akan harga diri membawa perasaan percaya pada diri sendiri, kegunaan, kekuatan, kapabilitas, dan kelayakan akan kegunaan dan rasa diperlukan oleh dunia. Harga diri yang paling mantap dan karenanya paling sehat dilandaskan pada penghargaan yang diperoleh dari orang lain dan bukan pada ketenaran atau kemasyhuran, faktor-faktor luar dan pujian yang berlebihan dan tidak mendasar. Yang kelima, aktualisasi diri dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang paling tinggi dan penggunaan semua bakat kita, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas kita, proses menjadi diri sendiri, dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi psikologis yang unik. Menurut Maslow 2014, seorang individu siap untuk bertindak sesuai kebutuhan pertumbuhan hanya jika kebutuhan kekurangan terpenuhi. Konseptualisasi awal Maslow hanya mencakup satu kebutuhan, pertumbuhan aktualisasi diri. Orang-orang yang beraktualisasi diri dicirikan oleh yang pertama, fokus pada masalah, yang kedua, menggabungkan kesegaran apresiasi hidup yang terus berlanjut, ketiga, keprihatinan tentang pertumbuhan pribadi, dan yang keempat, kemampuan untuk memiliki pengalaman puncak. Lebih kurang demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Shalom. I know the wind to bend.